Selamat malam sahabat semua. Ya, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Samuel Franky. Ya, di sini ada warga di sekitar tempat praktek kita ingin bertanya mengenai kesehatan. Warga ini dia seorang siswa SMP, tugas dari sekolahnya. Ya, pada hari ini dia mau bertanya, ya, tugas dari biologi. Terima kasih sudah mau datang. Oke. Jadi sekarang ini mari kita lihat apa pertanyaannya. Semoga saya bisa menjawab. Oke. Apakah yang dimaksud kromosom? Apakah yang dimaksud kromosom? Ya. Terima kasih. Pertanyaan pertama dibilang adalah apakah yang dimaksud dengan kromosom? Ya, kromosom itu adalah molekul seperti benang ya yang menyampaikan sifat-sifat genetik ya dari orang tua ke anak ya. Dari molekul tersebutlah, dari kromosom itulah yang menyampaikan pesan genetik kepada keturunannya. Itu makanya istilah kata dari seorang ayah dan ibu bisa jadi mirip ke anak ya. Nah, disitulah mirip matanya, mirip hidungnya. Jadi itu semacam molekul yang menyampaikan pesan genetik tersebut. Itulah kromosom itu. Dan kromosom itu terdiri dari kromosom XX dan kromosom XY. XX itu perempuan, XY itu laki-laki. Oke? Pertanyaan kedua. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi manusia? Jadi penyakit pada sistem reproduksi manusia itu banyak ya. Jadi upaya untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi manusia, misalnya contoh ya, infeksi saluran kemih ya. Infeksi saluran kemih, terjadi infeksi pada saluran kemih kita, pada istilah kata saluran untuk pipis, untuk buang air kecil, terjadi infeksi. Ya kalau seandainya untuk pencegahannya berarti ya pencegahannya menjaga kebersihan ya, menjaga kebersihan kelamin ya, menjaga kebersihan, dan juga kita juga menjaga kesehatan ya, kurangi minum kopi atau apa begitu ya, itu juga membantu sehingga tidak terjadi infeksi atau tidak terjadi batu saluran kemih ya. Juga kita juga dalam hal ini juga kita juga tidak berhubungan seksual secara bebas ya, setia dengan satu pasangan. Itulah salah satu untuk mencegah terjadinya infeksi pada saluran kemih atau pada organ reproduksi manusia. Sebutkan fungsi alat reproduksi luar pada pria. Fungsi alat reproduksi luar, misalnya fungsi alat reproduksi luar pria ya. Pria itu kalau misalnya kalau bahasa awamnya misalnya dibilang itu adalah burung ya, atau penis ya, kalau bahasa medisnya penis. Penis dan testis ya, fungsinya banyak ya. Tadi bilang fungsi ya, alat reproduksi luar ya. Fungsi kalau untuk penis ini atau alat reproduksi pria ini banyak, bisa melalui untuk istilahnya organ reproduksi. Dari situlah istilahnya keluar sperma ya, untuk pada akhirnya juga untuk berhubungan dengan istrinya, akhirnya melahirkan anak. Kemudian bisa juga untuk sebagai saluran kemih, dari situ juga saluran kemih dari buang air kecil. Jadi fungsinya untuk reproduksi dan untuk saluran kemih ya, dari situ juga ada fungsinya. Itu alat reproduksi luar dari pria, tidak pula wanita, tapi kan pertanyaannya pria aja ya. Nah, jelaskan penyebab terjadinya penyakit pada sistem reproduksi. Penyebab penyakit pada sistem reproduksi itu tadi ya, kita kurang menjaga kebersihan ya, akhirnya terjadi infeksi entah bakteri, entah jamur ya, entah kuman-kuman lah kan, kita kurang menjaga kebersihan. Kita juga istilahnya misalnya kalau orang dewasa gonta-ganti pasangan ya, akhirnya dia jadi terjadi infeksi begitu ya. Nah, itulah penyakit pada alat reproduksi ya, penyakit pada reproduksi manusia. Begitu dia itu penyebabnya. Mengapa laki-laki memiliki kromosom XY bukan YY? Jadi kromosom ini seperti saya bilang tadi, molekul pembawa sifat genetik dari orang tua ke anak. Dia kalau perempuan kromosom itu kan XX. Nah, sementara kalau laki-laki XY. Jadi kalau seandainya misalnya perempuan dan laki-laki itu, misalnya seorang ayah dan ibu itu menyatu, maka
di sel telur itu XX dan membawa sperma istilahnya apa di DNA laki-laki itu di apa XY, XX ketemu XY, maka dia kalau XX itu jadi akhirnya ke perempuan, melahirkan anak perempuan, Y dan ke X itu jadi XY laki-laki. Tapi kalau seandainya semua YY tentu istilahnya nggak ada anak perempuan dong. Nah jadi itu makanya kan pernah dipelajari juga kan, nah, XX, XY ya, X ketemu X jadi XY, XX, X ketemu Y jadi XY. Coba sama kedua-duanya Y, XY semua laki-laki dong, nggak ada perempuan jadinya. Jadi bukan istilahnya apa, kalau laki-laki itu ya wajib XY bukan YY ya. Nah begitu dia. Oke? Oke, apakah udah jelas pertanyaannya? Sudah, Bang. Ya. Ya, sahabat-sahabat semua terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman semua ya. Juga kita harapkan juga ini bisa mencerdaskan apa ya, mencerdaskan generasi muda ya, mencerdaskan generasi muda. Semoga juga anak-anak yang udah mewawancarai ini boleh pada akhirnya sukses dan meraih cita-cita masa depannya. Terima kasih, salam sehat.